Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Podcast, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu. Senang sekali rasanya dapat kembali menyapa Sobat Podcast yang ada di rumah dengan saya, Nur Aurelia selaku MC pada podcast kali ini. Dalam program Oase, obrolan asik seputar sekolah. Dengan membawakan sebuah tema peringatan Hari Anak Nasional, di mana kita akan membahas satu hal penting, bagaimana cara menciptakan lingkungan yang aman dan bahagia bagi anak. Maka dari itu, telah hadir bersama saya narasumber yang istimewa yang akan menemani obrolan kita pada podcast kali ini. Halo Ibu Nela. Halo. Apa kabar nih Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, sebelum kita berbincang lebih lama lagi, saya mau nanya-nanya nih Bu. Boleh. Kalau boleh tahu, Ibu Nela mengajar di kelas berapa dan pelajaran apa saja nih Bu? Ya, tahun ini Ibu mengampu tetap guru bimbingan konseling atau BK ya. Di kelas 10 ABCH, kelas 11-nya ABC dan kelas 12 FGH. Nah, baik. Jadi seperti itu ya Sobat Podcast. Tanpa berlama-lama lagi, marilah kita membahas poin-poin penting dalam podcast kita kali ini. Siap Ibu? Siap. Oke, baik. Insya Allah. Baik, ke poin yang pertama. Menurut Ibu Nela, ini menurut Ibu ya Bu. Nah, apa makna dari Hari Anak Nasional dan mengapa peringatan itu penting? Oke, jadi kalau menurut pendapat saya, Hari Anak Nasional itu bukan suatu ucapan semata, tetapi itu adalah pengingat bagi kita semua, bagi orang tua, bagi guru, bagi pemerintah, bahwasanya anak itu adalah aset, yang mana anak itu adalah bisa berharga ya. Anak itu bisa mengeksplor. Kemudian kadang kita lupa sebagai orang tua, kita lupa, kita sudah bertanya apakah nak kamu baik-baik aja nggak hari ini, nak kamu happy nggak hari ini. Dengan seperti itu adanya komunikasi pastinya untuk pengingat kita semua bahwasanya komunikasi dengan anak itu sangat penting. Jadi bukan hanya sekedar perayaan atau ucapan selamat aja, tapi pengingat bagi kita bahwasanya anak itu harus dihargai, didengarkan, bahwasanya juga anak juga merasa bahwa dirinya bisa kemana tempat pulang merasa aman dan nyaman. Seperti itu. Jadi anak-anak juga harus merasa aman dan nyaman ya Bu. Betul sekali. Baik. Nah, menurut Ibu, apa arti dari hak anak dan di lingkungan sekolah? Hak anak di lingkungan sekolah menurut Ibu? Ya, jadi hak anak itu kalau di sekolah bukan hanya mendapatkan hak dalam pembelajaran yang baik. Tentunya mereka juga punya hak untuk merasa aman, merasa nyaman, kemudian merasa dihargai, kemudian mereka bisa eksplor, bisa berkembang dan bisa tidak tertekan di sekolah. Karena kan sekolah ini menjadi rumah kedua bagi anak. Benar sekali. Seperti itu. Jadi bukan hanya di rumah, di sekolah pun juga anak harus merasa nyaman, merasa aman pastinya, seperti itu. Nah, dari hak-hak yang sudah Ibu sebutkan, bagaimana sekolah bisa menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi semua siswa? Tentunya sekolah yang pertama kita bisa menjadi pendengar yang baik. Jadi anak tidak merasa sendiri, ya kan? Ketika anak memiliki masalah, contohnya anak punya guru BK, punya wali kelas, sekarang ada guru wali juga, ya kan? Mereka tahu mau kemana nih. Ada seseorang yang ingin mendengarkan. Ada sekolah di mana tidak perlu takut, tidak perlu ragu bahwasanya sekolah itu ada tempatnya dia untuk berbagi, seperti itu. Jadi menjadi tempat cerita. Betul. Oke, baik. Bagaimana cara sekolah, terutama Ibu nih sebagai guru BK, memastikan tidak ada diskriminasi terhadap siswa-siswa Bu? Oke. Bagi kami para tentunya guru BK ya, kami tidak pernah melabelin anak dengan misalnya ada yang aktif, ada yang
pintar, ada yang biasa aja, semuanya sama, memiliki hak yang sama, punya kewajiban yang sama. Hanya saja kita mendampingi sesuai dengan kebutuhannya, karena setiap anak itu memiliki cerita yang berbeda-beda. Benar sekali, Di Bu. belakang layar anak itu memiliki kisah yang berbeda-beda. Iya. Setiap harinya kita bertemu dengan anak dengan berbeda-beda kondisinya, Benar. sehingga kita tidak ada label apapun, tetapi kita mendampingi sesuai dengan kebutuhan anak. Oke, baik. Sangat jelas ya Bu penjelasannya. Baik. Selanjutnya, kalau dari sekolah menjadi tempat aman dan nyaman, bagaimana kondisi anak-anak di era digital saat ini, Bu? Sebenarnya kita tidak bisa pungkiri ya bahwasanya di era digital ini kita tuh nggak bisa yang namanya tidak berdampingan sama digital. Benar sekali, ya Bu. kan. Tentunya kita pasti terus mengontrol, kemudian membentengi, karena kita tidak mungkin juga mendampingi selama 24 jam. Orang tua maupun guru kita tidak bisa mendampingi 24 jam, sehingga kita harus bisa membentengi sambil mungkin deep talk, sambil Iya, ngobrol gitu ya. Kita selipkan bahwasanya kita harus bijak dalam bermedia sosial, mungkin seperti itu sih. Dinasehatin ya Bu, Betul, cara yang benar. betul, sambil obrolan santai. Iya. Anak-anak sekarang kan maunya tuh kayak deep talk, tapi obrolan kita santai tapi kena di hati. Iya, benar. Jadi ngomongnya tuh dari hati ke hati. Benar gitu. sekali. Gen Z sekali itu ya Sobat Podcast. Betul. Lalu apa sih Bu dampak dari penggunaan media sosial terhadap perkembangan mental dan juga sosial anak? Tentu ada ya. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang media sosial tuh ada plus minusnya. Iya. Plusnya itu kalau yang dilihat anak hal-hal yang positif, algoritmanya yang ditonton pasti yang positif. Positif. Nah, tetapi jika anak selalu melihat begini, dia akan bisa membandingkan hal-hal yang di media sosial dengan kehidupan pribadinya. Iya, benar. Kok si A dengan mudahnya ya? Nah, ini dia, kalau tidak bijak itu tadi dia akan ke-trigger, akhirnya merasa insecure. Karena merasa, loh kok kehidupanku nggak semudah yang ada di media sosial. Sedangkan yang kita ketahui, media sosial itu tidak semuanya yang dilihatkan Iya. itu yang baik-baiknya kan. Maksudnya tidak semuanya berjalan lancar, mulus, di baliknya itu semuanya tuh pasti ada perjuangan. Jadi ya pastinya kita harus selalu mengingatkan bahwasanya kita boleh melihat media sosial sebagai role model, tetapi ingat kita tidak boleh sampai kita sendiri menjadi insecure. Iya, jadi membandingkan diri Betul, sendiri, Bu. nggak bisa menjadi tolak ukur, itu nggak Iya, bisa. benar sekali, tidak bisa. Mm-mm. Lalu bagaimana cara agar anak dapat menggunakan media sosial secara bijak dan juga bertanggung jawab nih Bu? Bagaimana? Ya, yang seperti saya katakan tadi, bahwasanya kita sebagai orang tua dan sebagai guru juga tidak bisa mendampingi selama 24 jam. Benar sekali. Anak harus diajak ngobrol, deep talk, sambil ya itu tadi, dengan obrolan kita tadi kita bisa membentengi dengan obrolan-obrolan hangat. Kita bisa saling mengingatkan, nah sebelum posting ayo gunakan media sosial dengan bijak. Iya. Obrolan-obrolan santai tapi kena di hati, Benar sekali. dari hati ke hati. Ya seperti itu. Jadi kalau kita langsung mengejas, menghakimi, sepertinya anak mungkin bisa down gitu ya. Jadi kita langsung mungkin bisa obrolan santai, obrolan hangat, deep talk bareng, mungkin sambil bercanda Iya. gitu ya. Jadi anak merasa tidak tertekan dan mungkin merasa Benar didengarkan sekali. gitu. Jadi terasanya tuh sangat-sangat didengar gitu ya Bu ya, kalau Betul. misalnya gue santai. Betul. Benar. Betul, ke mbaknya merasa gitu nggak pengen didengarkan nggak? Pengen sekali Bu kalau saya mau didengarkan. Oke, Nanti lain iya. kali saya cerita sama Ibu deh. Betul, boleh Oke, silakan. baik. Lalu dari semuanya, apa harapan Ibu terhadap generasi muda Indonesia pastinya di Hari Anak Nasional hari ini, Bu? Oke, harapan saya sederhana sih, pastinya teruslah berjuang, jangan pernah takut gagal, jangan pernah takut putus asa. Semua itu ada perjuangannya. Insya Allah kalau niat kita baik, jalannya akan mudah. Jangan lupa selalu belajar dan minta doa restu sama orang tua. Kalau kalian punya cita-cita, kita wajar banget punya cita-cita setinggi langit. Tetapi kalaupun gagal, kita coba lagi, jangan pernah putus asa, karena semuanya rezeki itu tidak pernah akan tertukar kalau bagi orang yang ingin berusaha. Terus semangat, seperti itu. Semangat ya Sobat Podcast. Betul sekali. Nah, lalu ini menurut Ibu lagi nih, apa yang dapat dilakukan sekolah untuk lebih menghargai, melindungi, dan memahami hak-hak anak?
Oke. Tentunya sekolah kita juga memiliki TPPK, yaitu Tim Pencegahan Penanganan Kekerasan. Siapapun yang merasa terintimidasi, merasa tidak nyaman, boleh banget loh lapor ke TPPK atau ke guru BK, ke wali kelas, ke guru wali juga boleh. Dan kita tuh menyediakan kotak masalah, sehingga bagi anak yang malu, masih takut bercerita, dia bisa menuliskan surat. Yang mana kita ingin berusaha agar anak itu merasa mereka itu didengarkan loh. Mereka itu dihargai pendapatnya, mereka itu didengarkan apapun masalahnya, dan mereka tahu kemana harus bercerita tanpa mereka merasa tertekan, takut dan sebagainya, kayak gitu. Oke, baik, sangat bagus ya Bu programnya, bagus sekali. Nah, terakhir nih dari saya, adakah motivasi atau pesan-pesan Ibu yang inspiratif untuk anak-anak Indonesia agar terus semangat belajar, berprestasi dan menjaga kesehatan mental mereka? Oke, betul sekali. Mengejar nilai itu bagus, tapi ingat mental juga harus bagus, karena mental dan fisik itu harus balance. Kita menjaga fisik supaya sehat, jangan lupa mental juga harus dijaga secara sehat juga. Pokoknya teruslah berkembang, gali potensi kalian. Kalian adalah remaja-remaja yang saat ini sedang mencari jati diri. Teruslah eksplor, gali potensi kalian, baik secara baik secara akademik maupun non akademik. Teruslah berkembang secara positif, baik secara fisik maupun secara mental juga. Oke, baik. Jadilah anak-anak yang berprestasi ya, Bu. Betul Oke, sekali. baik. Wah, tak terasa obrolan kita bersama Ibu Nela sudah selesai nih, Bu. Oke, iya. Alhamdulillah. Nah, terima kasih kepada Ibu Nela sudah meluangkan waktu, ilmu dan juga semua hal yang Ibu berikan kepada kita pada podcast kali ini. Dan iya, Bu. Dan untuk sobat podcast yang ada di rumah, mari kita sama-sama jaga hak-hak anak, dukung mereka untuk tumbuh dan berprestasi dalam dunia nyata maupun dunia digital. Saya Nur Aurelia, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.